Miyamoto Musashi, legenda sang pendekar abadi. Langit Jepang di zaman Sengoku diselimuti kabut dan darah. Desa-desa terbakar, samurai saling menebas demi tuan yang tak mereka kenal. Di tepi sungai berdiri seorang anak kurus dengan pedang bambu retak. Musashi kecil, yatim piatu dari dunia yang hanya mengajarkan kekerasan. Ia tumbuh tanpa kasih dan tanpa guru. Ditempa oleh alam, lapar, dan tekad untuk tidak menjadi korban. Pada usia 13 tahun, Musashi menantang seorang samurai keliling bernama Arima Kihei. Di tanah berlumpur usai hujan, tanpa ragu ia menyerang dengan tongkat kayu, menghantam lawannya sampai tak bergerak. Tak ada sorak kemenangan, hanya hujan yang kembali turun, menyucikan tangan kecil yang berlumur darah. Sejak saat itu, jalannya menuju legenda dimulai. Selama 20 tahun, Musashi hidup sebagai ronin samurai tanpa tuan. Ia tidur di kuil kosong, makan seadanya. Hidup berpindah dari satu duel ke duel berikutnya. Jepang kala itu adalah negeri tanpa matahari, di mana setiap pendekar mengangkat pedang demi gengsi. Namun Musashi berbeda. Ia bertarung bukan untuk kehormatan, melainkan untuk memahami makna sejati dari kemenangan. Ia menciptakan gaya Niten Ekiri, teknik dua pedang, satu panjang dan satu pendek. Dalam setiap pertarungan, ia menari di antara hidup dan mati. Namun semakin sering menang, hatinya makin sunyi. Puncak hidupnya terjadi pada tahun 1612 di Pulau Ganryu. Musashi menantang pendekar ternama Sasaki Kojir, pemilik pedang panjang legendaris Monohoshi Zao. Kojir menunggu di tepi pantai. Kesal karena Musashi terlambat. Tapi Musashi datang dengan tenang, mendayung perahu kecil, membawa dayung kayu yang ia ukir menjadi pedang. Keduanya berdiri diam di bawah kabut laut. Dalam sekejap, Musashi bergerak cepat seperti bayangan. Satu ayunan kayu menghantam kepala Kojir. Tubuh sang lawan tumban, darahnya mengalir ke laut. Musashi hanya menatap lama, lalu membungkuk pelan. Ia tahu, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Tahun-tahun berikutnya, ia mengasingkan diri di Gua Reigan di kaki Gunung Kumamoto. Dunia mulai damai, pedang disarungkan, dan Musashi mencari ketenangan yang selama ini dikejarnya. Ia menulis karya Agun Gorin no Sho, kitab 5 cincin, tentang strategi, keseimbangan, dan filosofi hidup. Di hadapannya hanya ada cahaya lilin kecil. Wajahnya penuh keriput, namun tatapannya tetap tajam seperti pedang yang tak pernah tumpul. Saat ajal tiba, Musashi duduk bersila, mengenakan baju perang, pedang di pangkuan. Ia tidak mati sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia yang telah menemukan makna hidup di jalan pertumpahan darah. Di luar gua, angin berhembus lembut, bunga sakura berguguran, seolah alam sendiri memberi hormat. Dalam keheningan itu, legenda Musashi tak berakhir. Ia hidup di setiap jiwa yang berjuang menaklukkan dirinya sendiri.